Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kita Waalaikumsalam kali ini, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah kita bisa bertemu ya atau berkumpul. Oke, terima kasih kita bertemu berkumpul meskipun mungkin uh, bagi bahan KRS kayak gitu. Mungkin untuk teman yang ini sudah mengingat tentang KRS, tapi untuk teman-teman ditanyakan. Nah, untuk itu mungkin kita sharing terkait KRS, juga terkait hal-hal lain nanti di akhir kita akan adakan tanya jawab. Oke, saya selaku pembimbing akademik kalian dan juga dari Prodi mungkin menyampaikan terkait bimbingan ke sini biar kalian lebih terarah nanti studinya ya. Oke, langsung saja. Mungkin ini adalah jadwal KRS yang sudah ada ya, sudah diumumkan pihak universitas bahwa KRS nanti dijadwalkan mulai tanggal 22 sampai artinya di kan mulai minggu depan. Ya, berarti waktunya kan di awal kalender akademik ini sebenarnya tanggal 15, sehingga pada waktu itu sudah banyak pertanyaan masuk. Nah, akhirnya dari pihaknya tanggal 22 sampai 28, maka mulai minggu depan. Maka harapannya teman-teman menyiapkan. Nah, sebelum di sana tentunya ada beberapa syarat administratif ya, salah satunya pembayaran. Nah, mungkin untuk pembayaran juga banyak pertanyaan. Secara detail mungkin saya nggak bisa menjawab, maka ketika ada pertanyaan biasanya saya arahkan ke bagian keuangan. Nah, tapi di sana teman-teman bisa follow atau subscribe ini ya YouTube-nya UDB. Di sana ada panduan-panduan terkait misalkan pembayaran dan kegiatan lain, sehingga nanti penelitian satunya sudah ada panduan pembayaran di sana. Itu terkait dengan KS. Nah, kemudian yang lain adalah terkait mata kuliah. Nah, nanti teman-teman ini untuk semester 2 nanti perkuliahannya ada matematika diskrit, elektronika, jaringan nirkabel, kemudian juga ada Orkom, troubleshooting, manajemen jaringan, kalkulus, dan bahasa Inggris. Nah, tapi detailnya nanti mungkin lebih pastinya ada di jadwal. Tapi secara umum nanti seperti ini yang muncul di KS. Nah, ini adalah wajib diambil semua. Jadi nanti silakan diambil. Berarti sudah 22. Nah, kalau mau ambil atasnya gimana? Sebenarnya batas maksimal atasnya itu 24. Tapi teman-teman perlu ketahui bahwa sebenarnya yang sekarang berjalan itu antara angkatan 2018, 19 sama 20 itu kurikulumnya berbeda. Sehingga mungkin ketika mengambil mata kuliah nanti di atas atau di bawahnya jadi kurang pas kayak gitu. Nah, khususnya untuk yang semester 2. Jadi ya teman-teman ya, ini mata kuliah ke depannya. Ya, tolong nanti ini dilihat ya, dievaluasi terkait dengan semester kemarin kan sudah dapat KHS ya, kartu hasil studi. Dari sana mungkin jadi bahan evaluasi teman-teman. Misalkan IPK saya 3,5 lebih, nah, maka perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Oh, IPK saya kisaran 3, nah, maka perlu ditingkatkan. IPK saya kurang dari 3, nah, jelas harus ditingkatkan. Pastikan kemudian harus dan lain sebagainya perlu. Matematika diskriti ya tentang matematika ya, tentang materinya. Elektronika itu ya kelanjutan dari fisika tentang dan lain sebagainya, komponen. Kemudian jaringan kabel berarti ya terkait dengan jaringan
kemudian organisasi komputer, kemudian troubleshooting, manajemen, dan kalkulus, dan bahasa Inggris 2. Nah, kemudian ini yang untuk semester 4 dan semester 6. Jadi mata kuliah yang semester 4 nanti ada pemrograman berorientasi objek, sistem kendali, kecerdasan tiruan, keamanan dengan basis 3, banyak inovasi dan kewarganegaraan. Info terbaru untuk mengadopsi untuk penerapan kurikulum merdeka 4 nanti sudah ada yang namanya KKN. Ya gitu ya. KKN nanti diadopsi dari 3 mata kuliah yaitu bahasa Indonesia, inovasi, dan kewarganegaraan. Karena ini kurikulum transisi ya. Nanti untuk teman-teman angkatan 2020 KKN itu mencakup 10 SKS dari mata kuliah bahasa Indonesia, inovasi, kewarganegaraan, Pancasila, dan agama. Nah, gitu. Jadi ada perbedaan karena angkatan 2009 ini transisi ya. Transisi kurikulum merdeka kayak gitu. Nah, penerapannya semester ini. Jadi nanti akan ada KKN. Nah, terkait detailnya nanti seperti apa dan lain sebagainya kita tunggu panduan ya. Panduan atau aturan-aturan yang dikeluarkan dari universitas. Nah, kayak gitu ya. Saya hanya menyampaikan seperti itu pelaksanaannya. Kemudian untuk semester 6 nanti ada tugas akhir yang kemarin sudah mengikuti workshop. Nah, silakan nanti bisa segera daftar ya lewat Sinta. Selain itu juga masih ada pelatihan kewirausahaan, kemudian juga ada pelatihan kewirausahaan, kemudian juga ada pelatihan bahasa Inggris, kemudian juga ada TOEIC dan lain sebagainya. Kayak gitu nanti dijelaskan lebih detail di bawah ya. Ini mata kuliah yang teman-teman ambil. Nah, bagaimana dengan teman-teman mahasiswa semester 6 yang dia itu kemarin nggak lulus pada semester sebelumnya. Nah, maka tolong dilihat mata kuliah yang muncul ini apa di semester 4 dan semester 2 yang kira-kira masih bisa diambil yang mana. Nah, kayak gitu ya. Nah, tolong dan nanti itu dikonsultasikan ke saya kayak gitu. Kalau memang masih ada yang semester sebelumnya yang belum lulus, termasuk teman-teman semester 4 lihat mata kuliah teman-teman semester 1 dan semester 2 ya. Kalau semester 6 kan enggak bisa saya kira. Semester 4 berarti lihat mata kuliah semester 2. Itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian nanti yang telat saya share ini ya, rekodnya ya insya Allah. Ini bisa dilihat tak share lah nanti linknya. Oke, kemudian seperti itu ya. Nanti akan ada sesi pertanyaan di akhir. Nah, kemudian itu terkait mata kuliahnya. Jadi rencana awal KKN nanti dilaksanakan setelah UTS. Nah, kayak gitu. Nah, detailnya seperti apa nanti akan ada panduan tersendiri yang mengaturnya. Oke, kemudian info-info lain. Perkuliahan semester depan planningnya adalah blended ya untuk beberapa mata kuliah praktek. Nah, jadi dilaksanakan offline dan online untuk beberapa mata kuliah praktek. Kemudian ada syarat bebas COVID dan sebagainya. Nah, itu perlu nanti turun muncul ya, kan ada lebih detail ya. Ini hanya untuk gambaran kita semester depan seperti apa, nah gitu. Nah, kemudian selain itu untuk semester 2 ya karena belum banyak beban kegiatan, harapannya teman-teman itu fokus kuliah, organisasi sama kegiatan penunjang kompetensi. Nah, harapannya semester 2 bisa mengurusi HMP, membantu teman-teman semester 4. Kemudian ikut kegiatan-kegiatan yang memang menunjang kompetensi, baik itu seminar, workshop, atau mungkin perlombaan, dan lain sebagainya. Nanti ada beberapa info perlombaan yang mungkin teman-teman bisa pelajari panduannya, kemudian membuat proposal, kemudian bisa kita diskusikan. Yang semester 4 berarti tadi nanti akan ada KKM, kuliah kerja nyata ya. Bagian dari kurikulum merdeka. Nah, oke, untuk semester 8 nanti ada pelatihan bahasa Inggris, jadwalnya saya kira sudah ada, pelatihan kewirausahaan
nanti diplotkan jadwalnya belum nanti. Ada tim kewirausahaan universitas, kemudian ada uji kompetensi, ada tes dasar, tes praktek dasar keislaman kayak gitu. Nah, itu mungkin sudah jalan beberapa ya. Nah, kemudian bagi lulusan, ini juga perlu diketahui semuanya ya, biar prepare, nggak hanya semester 6 saja, bahwa nanti ada skor TOEIC minimal. Pelatihan bahasa Inggris itu nanti ada ujian skor TOEIC-nya. Mungkin sementara 360, bisa jadi semester angkatan selanjutnya dan lain sebagainya bisa berubah. Kemudian ada hafalan praktek dasar Islam, kemudian ada uji kompetensi, ada sertifikat kegiatan maupun kompetensi, kemudian ada prestasi kejuaraan. Jadi untuk menjamin lulusan universitas Duta Bangsa, maka kampus membuat kebijakan. Pertama, syarat lulusnya itu kurang lebih ini nanti. Selain itu, ini itu dimuat dalam yang namanya sekarang selain ijazah itu teman-teman punya SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Jadi prestasi, kemudian kompetensi dan lain sebagainya itu bisa direkod ke dalam atau tercatat di dalam surat keterangan pendamping ijazah. Ini menjadi sebuah yang penting ketika teman-teman nanti memang mau terjun ke dunia kerja ya, sehingga selain ijazah itu teman-teman bisa apa itu bisa dituliskan di situ kompetensinya kayak gitu ya. Nah, maka yang dari awal yang semester 2 maupun semester 3 bisa lebih prepare nah kayak gitu ya untuk menyangkut ini. Tadi misalkan track praktek dasar keislaman mungkin dulu juga sudah pernah disampaikan bahwa misalkan hafal 20 surat pendek, bisa sholat jenazah, adzan, baca Quran, dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Nanti bisa di-sharingkan. Nah, kemudian untuk untuk semester 6 juga bahwa UJK nanti ada junior programming, junior web programming, technical support, sama digital artist. Topiknya itu biasanya milih salah satu di antara 4 ini. Nah, kemudian yang semester akhir ya, ini info-info semester akhir, ini ada TA nanti dibimbing 2 pembimbing ya, 1 dan 2, pendaftaran melalui sita.udp.ac.id, sistem informasi tugas akhir, nah kayak gitu ya. Nah, kemudian silahkan ini syarat-syaratnya mungkin kemarin sudah disampaikan Bu Vihi lewat workshop itu ya, untuk detailnya saya kira tidak perlu saya bahas mungkin, tapi ini untuk teman-teman yang semester 4 sama 2 juga bisa jadi wawasan ya, sehingga nanti bisa lebih prepare untuk menyiapkan kelulusannya. Nah, kemudian selain itu kita juga ada timeline. Ini timelinenya, kurang lebih kita nanti kuliahnya mulai 1 Maret ya. Jadi minggu depan KRS, minggu depannya itu sudah kuliah. Ini timelinenya. Jadi kurang lebih sampai Juni nanti ya. Sampai Juli awal. Oh, Juli berarti pertengahan Juli itu masih UAS ya gitu. Berarti kita kuliahnya sampai Juli. Nah, bisa dilihat ini timelinenya ya teman-teman ya. Bisa. Atau mungkin juga saya pernah share di share group. Nah, jadi bisa teman-teman bisa ini menjadi dasar nanti pelaksanaan perkuliahan kita selama 1 semester. Baik untuk semester 2, semester 4 maupun semester 6. Jadi semester 6 juga terkait dengan kapan saya harus selesai TA-nya kayak gitu. Semester 2 berarti kuliahnya nanti seperti ini tahapannya. Yang semester 4 berarti terkait KKN dan lain sebagainya nanti kapan pelaksanaannya dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, kemudian itu untuk info-info kegiatan kampus ya. Nah, kemudian ini ada beberapa info kegiatan. Salah satunya adalah kampus itu dinaungi oleh Dirjen Dikti, Kementerian Kebudayaan, maka silakan bisa salah satunya follow Instagramnya ya. Di sana itu banyak kegiatan yang bisa teman-teman ikuti yang banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya ini apa? Bisa menambah kompetensi, bisa menambah track record, bisa juga mendapatkan pendanaan. Nah, kayak gitulah. Misalkan contohnya kegiatan berwirausaha mahasiswa Indonesia. Nah, kayak gitu. Misalkan kalau teman-teman ada ide dan lain sebagainya, bisa
WA atau diskusi dengan saya, kemudian teman-teman bisa bikin proposal, saya bisa mengarahkan ya, karena biasanya kegiatan mahasiswa itu tidak bisa berdiri sendiri, harus diikuti sama dosen pembimbing kayak gitu. Dan dosen pembimbing tentunya nggak bisa mantengin kamu harus ini kayak gitu ya. Saya hanya bisa ngarahkan seperti ini, teman-teman silahkan aktif. Kalau punya ide bisa kita diskusikan, nah, kayak gitu. Saya bisa memberikan arah-arahan kayak gitu ya, sehingga nanti teman-teman bisa berprestasi, prodi bisa berprestasi, universitas bisa menjadi universitas yang berprestasi kayak gitu. Juga ini juga banyak yang mungkin teman-teman banyak berkecimpung di desanya masing-masing. Dulu ada program namanya program Hibah Bina Desa. Sekarang namanya menjadi program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa. Saya kira ini juga penting bagi teman-teman yang nanti mau berkecimpung kembali ke desanya, maka bisa dimulai ketika teman-teman itu menjadi mahasiswa kayak gitu ya. Dengan kegiatan ini modelnya seperti model kegiatan pengabdian masyarakat. Dan itu tidak bisa diakses ketika teman-teman itu nggak jadi mahasiswa gitu ya. Nah, maka penting ini ya untuk teman-teman semua. Itu info-info umum, info-info lain ya ini kontak keuangan Vkom ya. Untuk terkait pertanyaan terkait keuangan nanti bisa kontak ke nomor ini. Nah, karena detail keuangan mungkin saya tidak memahami. Kalau terkait akademik dan lain sebagainya bisa ke saya. Oke teman-teman, saya kira itu gambaran umumnya untuk pelaksanaan KRS semester depan ini. Silakan kalau ada pertanyaan, monggo bisa kita buka sesi tanya jawab. Silakan. Selamat siang Pak, izin bertanya Pak. Siang Mas, monggo. Untuk semester 4 kan nanti KKN ya Pak. Iya Itu Mas. nanti gimana ya Pak cara sistematika jalannya KKN? Selama ini memang belum ada aturannya Mas. Jadi saya di sini hanya memberikan gambaran umum dulu bahwa nanti akan ada KKN. Kalau pelaksanaan teknisnya, Prodi juga masih menunggu panduan dari universitas. Berarti dari panduan itu nanti baru saya juga bisa menjelaskan kayak gini. Tapi gambaran awalnya, rencana awalnya yang belum tertulis ya, bahwa KKN nanti dilaksanakan setelah UTS. Nah, kayak gitu. Tapi untuk detailnya nanti seperti apa, harus ke tempat lain atau hanya di desanya masing-masing dan lain sebagainya karena kondisi pandemi, nah itu yang kita tunggu. Gitu Mas, sorry sementara jawaban saya, tapi teman-teman sudah punya gambaran nanti bahwa ada kegiatan KKN gitu ya. Untuk waktunya kira-kira berapa minggu ya Pak? Untuk waktunya? Waktu KKN itu berapa minggu atau berapa bulan? Nah itu saya juga belum bisa menjawab detailnya Mas. Untuk pelaksanaannya nanti seperti apa? Atau berapa lama waktunya? Atau nanti terpisah atau terintegrasi dengan pelaksanaan kuliah. Nah itu memang belum ada panduan sehingga memang saya belum bisa memberikan jawaban gitu ya atas pertanyaannya Mas Ansori. Baik Pak, terima kasih Pak. Nanti kalau ada info akan ada tim dari rektorat yang akan menjelaskan atau mungkin nanti penjelasan itu bisa diserahkan prodi, maka saya akan membuat sosialisasi seperti ini ya. Baik Pak, Selamat terima siang kasih. Pak, aku mau nanya. Heri apa ya? Iya silakan Mas. Saya kan telat gitu. Semester 2 itu sistemnya kayak gimana? KRS-nya bagaimana? Pak? Bisa diulangi lagi, dijelasin gitu Pak. Oke, secara umum KRS-nya melalui SSO, kemudian ada syarat pembayaran dan lain sebagainya. Nah, kemudian mata kuliah nanti akan muncul di sana. Teman-teman ngambil mata kuliah sesuai dengan
plotting semester 2 gitu ya. Ada Waktunya buat pilihan enggak? Apa emang udah ditentuin dari kampus gitu? untuk semester KRS-nya. 2 ini 22 SKS Mas. Secara umum tidak ada pilihan paket. Kemudian untuk teman-teman 2020 itu kan kurikulum merdeka ya. Jadi nanti kurikulum merdeka itu boleh ngambil di luar prodi. Mungkin mulainya semester 3, 4, 5 Mas. Untuk pengambilan mata kuliah di luar prodi. Gitu Mas Heri. Iya, iya. Baik, Pak. Makasih. Oke, ada yang lain dari teman-teman semua? Pak, saya mau tanya, Pak. Silakan, Mbak. Kan kita di semester 1 itu kita ada mata kuliah yang ulang. Misal Pancasila nih, Pak. Terus kan tadi ada di semester 4 ada kewarganegaraan deh. Nah, itu bisa tidak ya, Pak? Kan semesternya beda gitu, ganjil sama genap. Gitu, Pak. Gini Mbak, nanti semester ini berarti Mbak Kartika nggak lulus Pancasila misalkan ya? Ya, nggih. Kemudian Pancasila itu muncul semester Mbak, kalau Pancasila sama kewarganegaraan itu beda ya? Oh, Ada mata kuliahnya? beda. Oh, nggih. Beda. Soalnya tadi dosennya juga sama gitu, Pak. Maksudnya kayak mengarah gitu ke Pancasila. Ya agak mirip sih, tapi fokusnya mungkin beda. Oh, gitu. Ya, terus info untuk teman-teman seperti ini. Kakak mata kuliah Pancasila, kewarganegaraan, kemudian bahasa Indonesia, agama itu akan menjadi mata kuliah KKN untuk teman-teman yang angkatan 2020. Jadi kemungkinan nanti munculnya adalah semester 4. Nah, gitu ya. Nah, berarti teman-teman nanti juga bisa jadi ngambilnya nanti pada semester 4 atau semester 5, nah kayak gitu. Karena ini mata kuliahnya angkatan 2018, 2019 dan 2020 itu struktur kurikulumnya beda. Jadi mungkin tampilan yang dulu misalkan Pancasila itu keluar semester 1, nah sekarang bisa keluar semester 1 atau ganjil, sekarang bisa keluar semester genap gitu. Maka nanti kalau muncul untuk mahasiswa semester 4 dan 6 ya, kalau ada yang masih mungkin kan diambil atau belum lulus dan sekarang muncul ya sebaiknya diambil. Nah kayak gitu. Kalau belum berarti ya nunggu semester depan. Nah kayak gitu. Kalau enggak berarti nanti bisa mengajukan ini ya. Kan ada kasus nih juga dari kelas lain. Sudah mau lulus tapi ada mata kuliah wajib, karena mata kuliah wajib Pancasila itu wajib ya. Dan itu belum diambil. Nah kayak gitu. Maka mengajukan kemunculan mata kuliah itu. Nah, nanti teknisnya saya konsultasikan kemarin, sudah ada gambaran, nanti tak coba konsultasikan ke prodi lain seperti apa kayak gitu Mbak Kartika mungkin. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Rudi. Dan tolong teman-teman untuk yang lainnya ya. Baik ternyata kemarin saya dapati ada teman-teman yang paketannya misalkan 20 SKS tapi dia nggak ngambil 22 gitu, ada yang tertinggal. Nah itu juga tolong itu dikomunikasikan, jangan sampai terjadi lagi. Atau mungkin teman-teman ada yang nggak lulus dan itu nggak muncul-muncul, dan tolong itu juga dikomunikasikan ke prodi biar saya bisa melihat ininya kapan kira-kira kemunculannya. Nah kayak gitu ya. Ya Mas Aditya Atala, insya Allah nanti saya share. Silakan kalau ada yang lain, monggo. Ada lagi, monggo pertanyaan.
Cukup? Dari angkatan 18? Mbak Aprilia dan teman-teman gimana? Belum ada, Pak. Jelas ya? Oke, dari HMP Mbak Kartika ada yang ingin disampaikan? Dari HMP Mbak Kartika? Ada yang ingin disampaikan Mbak? Halo? Untuk sementara ini belum, Pak. Maaf, di sini agak ramai soalnya, Pak. Oke. Teman-teman ada pertanyaan lagi? Kalau tidak bisa kita akhiri, nanti kalau ada suatu hal bisa langsung kontak ke WA ya. Atau komunikasi lain. Ada? Cukup ya? Cukup, Pak. Oke, saya kira itu teman-teman semua tetap jaga kesehatan, jaga semangat. Kita sudah mau masuk ke semester baru. Kondisi COVID juga masih seperti ini ya, belum ada tanda-tanda penurunan. Nah, mari kita tetap jaga kesehatan kita masing-masing dan kesehatan orang-orang sekitar kita gitu ya, dengan mentaati protokol kesehatan dan jangan lupa tetap berkarya dan belajar ya. Saya kira itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.